tetap fokus ke jalan lagi. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, mohon maaf karena sesuai perjanjian 13.15 ini sudah 16. Kita memulai kegiatan kita pada siang menjelang sore ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agus, rekan saya dari Yayasan yang nanti akan membersamai kita. Kemudian ada Bang Arif selaku pembina Komet Wilayah DIY. Ada Ibu Purwanti, pengurus Komet Pusat. Dan juga rekan-rekan sekalian yang tidak bisa kita sebut ya. Ada Bu Yuli, ada Umi Titin. FK itu siapa ya? Pak Fajar. Walah, Mas Fajar toh. Tampakkan wajahmu, saudaraku. Kemudian siapa nih? Sudah ya. Oke, terima kasih atas rawuhnya hadirnya di Zoom kita pada siang kali ini. Sebelumnya mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Kita masih diberi sehat, kesempatan, dan tentunya masih diberikan peluang untuk tetap berkarya dimanapun kita berada, pada kondisi apapun, aktivitas apapun. Dan yang berikutnya tentunya atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, mari saya mengajak pada rekan-rekan sekalian dan saya pribadi untuk kita manfaatkan untuk memberikan, menebar kebaikan kepada semua orang. Karena apalah arti hidup ini kalau tidak digunakan untuk menebar kebaikan, membawa kemaslahatan bagi orang lain. Karena ini kesempatan kita untuk pengumpulan pundi-pundi pahala yang nanti akan kita pamerkan gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Bu Ani Wandari. Ya, kita baru memulai acara ini ya. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk mengawali mari kita baca tasniyah agar apa yang kita lakukan punya nilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, mohon dimaafkan jikalau mengganggu kesibukan rekan-rekan sekalian pada kesempatan siang hari ini. Yang kedua tentunya terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk bisa gabung. Baik, saya sampaikan prolog kepada rekan-rekan sekalian bahwasanya pertemuan ini mengkhusus untuk yang pertama nanti penyampaian terkait dengan komet atau komunitas media, komunitas belajar ya, untuk para guru untuk wilayah Jogja atau DIY yang rencananya kalau bisa nanti Go Indonesia ya, bukan Go Internasional ya, tahapannya Go Indonesia dulu. Nah kebetulan gayung bersambut begitu, saya punya teman yang namanya Ustadz Agus Hamid, Magister Manajemen. Beliau teman saya di Yayasan Wali Murid Nurul Jihad yang mengelola kelompok bermain, kemudian SDIT Jabal Nur, kolam renang, dan divisi usaha koperasi. Nah, pada intinya kita ngobrol panjang lebar karena sudah teman lama kenal, cuma dilalai gitu ya. Dilalai kita ngobrol terkait dengan permasalahan terkait dengan komunitas media pembelajaran yang sering kita lakukan dengan teman-teman di berbagai wilayah, khususnya yang di Jogja, untuk berbagi kepada sama teman. Karena profesi Pak Agus salah satunya juga sering menjadi semacam IO gitu ya, untuk terkait dengan kegiatan atau suatu acara. Nah, beliau menawarkan, karena memang beliau sering melalang buana ya ke luar Jawa, itu menawarkan bagaimana kalau teman-teman yang tergabung dalam komunitas media pembelajaran untuk wilayah DIY ini juga berkenan bisa berbagi dengan komunitas atau Bapak Ibu guru yang ada di luar Pulau Jawa. Nah, nanti terkait dengan segala sesuatunya
beliau yang akan ngatur, termasuk akomodasi dan lain-lain gitu. Tetapi dengan catatan nanti hal-hal yang akan kita lakukan, actionnya adalah kita menawarkan program yang selama ini kita lakukan dan mungkin yang belum sempat kita lakukan, nah itu akan dibuat dalam bentuk proposal begitu, nanti akan dikemunah, ibaratnya begitu bahasa Jawanya, dikemunah oleh Pak Agus, sehingga nanti beliau yang akan menindaklanjuti untuk mencari bahasanya, mencari sponsor ya, sponsorship baik itu dari instansi swasta maupun terutama pemerintah agar kegiatan ini bisa legal formalnya tercapai begitu. Nah, makanya salah satu hal yang mendasar terkait dengan hal ini saya yang diminta oleh teman-teman pada kesempatan ini menjadi yang disepui di wilayah DIY untuk komunitas media pembelajaran, saya mengajak salah satunya mengawali hal ini. Semoga kalau memang ini punya nilai kemanfaatan, Allah akan selalu membantu kita. Amin. Diawali dengan nanti kesediaan para teman-teman sekalian untuk mengusulkan program-program apa yang sudah kita lakukan untuk berbagi dengan para guru, atau mungkin program yang belum sempat karena keterbatasan waktu belum sempat kita lakukan, tapi sudah ada di benak teman-teman sekalian. Jadi singkatnya seperti itu. Nah, untuk lebih cetolnya ya, kita mohonkan dengan sangat kepada Pak Agus untuk berkenan memberikan arahan terkait dengan apa yang kita sampaikan di muka tadi. Tapi sebelumnya mungkin mohon maaf Pak Agus, kamera jenengan di HP atau laptop menghadapnya ke ke jendela. Jadi jangan bertentangan cahaya sehingga cahayanya sing ketok cahayane bagus. Nah, gitu ya. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan ke Pak Agus Hamid untuk bisa memimpin dalam arti ini membuka pembicaraan kita terkait dengan apa yang kita sampaikan di muka tadi tentang program komunitas guru ini kepada wilayah di luar Pulau Jawa. Demikian Pak Agus, monggo dipersilahkan matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berkenalan dengan teman-teman kelompoknya Pak Yanto ini yang sering menebar ilmu di berbagai daerah. Jadi ceritanya tadi kita itu pengajian bersama dengan Pak Yanto, dan Pak Yanto cerita bahwa nanti hari Rabu atau apa mau ngisi pelatihan untuk guru-guru di daerah Donggala. Terus cerita saya itu sekitar 5 tahun yang lalu itu, kalau bahasa saya, karena saya bahasa bisnis ya, memasarkan pelatihan-pelatihan untuk guru khususnya dalam berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban BOS di berbagai daerah di Kalimantan, di NTT, di Sulawesi dan sebagainya. Terus Pak Yanto, barangkali materi pelatihan Anda bisa saya tawarkan di daerah-daerah, nanti kami tawarkan. Saya coba tak lihat jenengan yang tahu tentang materi-materi yang dibutuhkan oleh sekolah, dan nanti saya tak, kalau dibuatin proposal nanti coba saya tawarkan di daerah-daerah. Jadi saya tawarkan, jadi saya menjual pelatihan itu ke daerah-daerah kalau laku tentunya ya, kalau laku. Jadi intinya barangkali pelatihan-pelatihan yang sering panjenengan laksanakan itu saya coba saya tawarkan di daerah-daerah yang barangkali membutuhkan gitu. Jadi saya sudah lama tidak menawarkan pelatihan-pelatihan untuk sekolah, sekitar
5 tahun yang lalu, sekarang saya lebih konsentrasi pelatihan-pelatihan untuk aparat desa. Jadi mungkin kalau mulai nanti mungkin semester depan kali ya, karena semester ini kami kan ada beberapa janji dengan beberapa desa untuk menyelenggarakan pelatihan, sehingga barangkali mulainya nanti tahun depan mungkin ya, semester depan, karena saya sudah terikat oleh janji. Saya kira gitu Pak Yanto ya, pembukaan Pak Yanto ya. Jadi saya kira nanti bisa diberikan kepada saya beberapa pelatihan, nanti saya coba saya tawarkan, tapi untuk semester ini kelihatannya waktunya agak mepet Pak Yanto. Barangkali semester depan Pak Yanto. Ya, Saya kira siap itu Pak Pak Yanto. Agus. Ya, Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, penjelasan singkat, padat, dan langsung to the point ya terkait dengan hal itu. Jadi rekan-rekan sekalian sudah mendengar semua apa yang disampaikan oleh Pak Agus terkait dengan kedudukan profesi dan apa istilahnya ajakan beliau untuk mencoba dibahasakan tadi, kalau nanti memang diizinkan, dikehendaki upaya kita untuk bisa berbagi dengan teman-teman kita di wilayah Pulau Jawa, yo kemungkinan besar nanti bisa ya. Logika berpikirnya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Agus sebagaimana yang beliau lakukan pada beberapa tahun yang lalu ya terkait dengan hal itu. Oke, sebelum nanti kita meligi ke pembahasan terkait dengan program, sebelumnya saya minta tanggapan ke rekan-rekan sekalian, mumpung Pak Agus masih berada di tengah-tengah kita, mungkin ada hal yang mau disampaikan. Saya pikir kita serahkan ke rekan-rekan sekalian untuk bisa menyampaikan ke Pak Agus. Kalau ada yang terkait dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Monggo mumpung Pak Agus masih bersedia hadir. Silakan. Ada Bu Pur mungkin dimulai. Saya Pak. Oh iya, Bani silakan Bu. Baik, terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agus, Pak Yanto, dan teman-teman semua yang saya hormati juga. Untuk hal yang ditawarkan oleh Pak Agus, yang saya tangkap adalah bahwa misalnya nih seandainya komunitas kita, Komet, memiliki program-program pelatihan, itu oleh Pak Agus akan dikemas menjadi sebuah proyek. Jadi tentu kita membutuhkan tim gitu ya Pak Agus, Pak Yanto. Nah, artinya itu memang harus terstruktur, ada program, ada tim gitu nggih. Lah saya menanggapi, saya senang sekali karena yang pertama itu akan memberikan peluang kepada kita, satu untuk berbagi, dua untuk berkarya, tiga untuk ya aktualisasi diri. Ini saya sangat senang. Lah monggo untuk kali ini kita sampai tahap mana nih Pak Yanto? Kita deal dulu atau kita udah bentuk panitia atau gimana lah, monggo. Intinya seperti itu. Itu yang saya saya terima atas pangandikanipun Pak Agus. Ngaten rumiyin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ani, betul. Jadi ini adalah pertemuan perdana karena Pak Agus yang sudah biasa atau pernah begitu ya berkecimpung terkait dengan hal semacam ini mencoba menawarkan ke kita, karena kita juga bergerak terkait dengan saling berbagi, seringnya begitu ya, baik itu di Jogja maupun mungkin juga di luar Jogja, yang sering di Jogja untuk berbagi ini. Nah, Pak Agus mencoba menawarkan ini karena kan
teman-teman guru kita di wilayah Jogja, terutama di luar Jawa, itu kan ya bukannya merendahkan ya, masih perlu banyak sentuhan bimbingan dari kita yang di Jogja gitu terutama. Nah, sehingga beliau juga menawarkan hal itu bisa menjembatani seandainya nanti kita sudah menyusun program atau paling tidak apa yang sudah dan pernah kita berikan selama ini, nanti kalau disusun dalam bentuk proposal, program kerja akan beliau coba tawarkan ke wilayah lain. Siapa tahu ini bisa ditangkap sebagai bagian dari apa istilahnya wujud kerjasama, begitu ya, kerjasama. Dan salah satunya bisa memberikan efek pembelajaran yang tidak selalu dijagake oleh pemerintah kalau ini terkait dengan sekolah misalnya seperti itu, karena sekarang amat sangat sedikit ya. Tetapi hal yang demikian itu pun juga kemungkinan juga di daerah lain gitu ya, daerah lain itu masih sangat butuh terkait dengan mungkin pembelajaran, bimbingan ataupun juga pelatihan begitu yang sifatnya offline ya, sifatnya offline. Nah, ini yang ditawarkan Pak Agus ya. Kalau misalkan nanti ini ditangkap oleh pihak yang menangkap gitu ya, sekolah X gitu, kemudian ditindaklanjuti oleh dinas terkait, maka ya jadi program ini jadi terlaksana gitu. Nah, prinsipnya seperti itu. Ini baru awalan tawaran ya, sifatnya seperti itu dari Pak Agus, memberikan peluang untuk menjembatani. Nah, saya kebetulan kan sering ketemu dengan Pak Agus karena dalam komunitas satu yayasan di sekolah, sehingga gayung bersambutlah gampangannya ini akan bisa memberikan nilai kemanfaatan bagi kita selaku guru, selaku yang memang bergerak di jalur organisasi media ataupun di profesi keguruan, itu bisa memanfaat ini kalau memang hal-hal yang kita sampaikan di muka tadi bisa terlaksana. Kira-kira seperti itu Bu Ani. Jadi tahapannya baru awal ini. Nanti kalau memang teman-teman juga sepakat dari apa yang ditawarkan Pak Agus, ya baru kita segera tindak lanjuti, kita susun proposal itu, baru nanti kita berikan ke Pak Agus yang akan menindaklanjuti. Kira-kira seperti itu. Halo Bu Ani, itu belum dibuka itu mikrofonnya. Ya Pak. Ya artinya kemarin kita sudah ada pengalaman kita di Kulon Progo itu kemarin, salah satunya kan bentuknya semacam seperti itu ya Pak ya. Betul, okay. betul, iya Bu. Siap. Nah kalau memang itu nanti teman-teman menyetujui dengan hal yang disampaikan barusan, nah monggo kita gercep aja Pak Yanto. Ya, oke, memang itu harapan kami. Kita bentuk program, terus ya sopo sing arep bertugas, materinya apa gitu. Ya, nanti kita atur Ibu Ani, kita bagi sesuai dengan kapasitas kapabilitas kita dan juga kemampuan yang kita miliki. Karena kan bisa jadi saya cuma butuh misalnya ada sekolah X di Papua misalnya gitu ya. Saya butuh 3 ini saja komponen ini tentang media pembelajaran, kemudian manajemen kelas, kemudian manajemen sekolah misal ya, umpama 3 ya udah, nanti kita tawarkan teman-teman siapa yang punya potensi ke sana, baru nanti kita sampaikan kembali ke Pak Agus untuk ditindaklanjuti berikutnya, termasuk tentunya juga hal yang lain dari akomodasi, perizinan dan seterusnya. Gitu. Iya. Monggo yang lain, makasih Bu Ani, Bu Pur atau Mas Fajar. Halo. Monggo dipersilakan. Atau Bu Yuli Nusroh. Itu loh Bu Pur sudah cantik kelihatan lah.
Bu Kepala, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira ini sesuatu yang sangat baik, positif, dan sayang kalau tidak kita ambil. Jadi saya setuju dan untuk segera diprogramkan. Lah nanti itu sasarannya itu siapa Pak? Guru ya? Guru? Iya, guru. Wilayah. Iya. Pokoknya saya juga matur ke Pak Agus, asal tidak keluar dari koridor sekolah, kemungkinan besar kami sanggup, siap. Ini sudah keluar, ya kami mungkin belum, karena memang profesi kami guru semuanya gitu. Dan Ya, Pak Agus sudah memahami hal itu, tentunya nanti sasaran kita ya sekolah, ya sekolah-sekolah. Ya. Dari semua level ya, dari TK, PAUD gitu, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB tentunya. Ya betul, saya setuju karena kebermanfaatannya nanti kan terkait dengan sekolah juga. Terus nanti bentuknya Pak, bentuknya itu workshop, membuat sesuatu, apa gimana? Nah itu nanti kita susun di proposal, Bu Bor. Salah satunya ada bentuk-bentuk semacam itu, biar nanti ibaratnya calon customer itu bisa memilih lah yang pas yang mana. Kalau memang butuh semacam kayak diklat sehari atau ya setengah hari gitu ya, enggak apa-apa, karena kita melayani gitu aja. Tentunya nanti akan banyak hal seperti halnya kalau kita cari sponsor kayak gitu ya, mau mensponsori sekian seperempatnya, separuhnya, bahkan full ya nanti ada anunya budgetnya sekian-sekiannya sudah tertata. Harapannya di proposal sudah lengkap begitu loh. Yang diharapkan dari Pak Agus, sehingga beliau ketika nanti ibaratnya menawarkan atau menjajakan begitu ya, itu juga sudah wis cetha, wis genah, ora ana pitakonan lain, artinya karena sudah komplit apa yang kita cantumkan di dalam proposal tadi, sehingga akan lebih mudah dan jadi membuat ringan ya orang yang nanti akan menjalin kerjasama dengan kita di Komet DIY ini. Gitu Bu Bor. Berarti nanti kan kita Komet DIY membuat proposal, ya toh Pak? Iya. Terus itu nanti berapa kegiatan Pak? Satu kegiatan atau lebih? Oh enggak, kita nanti berbagai bentuk kegiatan yang tidak keluar dari koridor sekolah Bu. Monggo nanti bisa kita musyawarahkan secara berantai. Iya, biar nanti sampai konsep proposal itu jadi. Gitu. Program lah ya Pak ya. Iya, misal satu untuk media, umpama gitu nggih. Media kan terbagi menjadi nanti apakah sifatnya offline, online, misalnya gitu ya. Nanti offline sekalipun nanti kan kita memberikan penjelasan ke sana itu dalam format online juga bisa toh, misalnya seperti halnya yang pernah disampaikan digunakan oleh Mas Fajar itu dulu pas itu ya, yang optimalisasi HP itu loh, HP kemudian itu ya, itu kan harus nah itu kan harus dilakukan secara offline, maksudnya ketika memberi pelatihan atau workshopnya gitu loh maksud saya. Nah, meskipun dalam dataran selanjutnya nanti biar dari teman-teman sana di guru itu entah SMA atau SMK atau SMP mana atau SD mana di sana bisa menerapkan sendiri entah di KKG-nya, di gugusnya atau apa gitu. Tapi pelatihannya yang bisa jadi gabungan satu kabupaten atau satu provinsi di Kaltim misalkan itu yang akan ngesui misalnya Mas Fajar terkait dengan hal itu. Nah kemudian untuk media juga nanti mau medianya jenisnya apa, misalnya kalau berbahan atau berbasis umpama barang bekas itu mau apa ya kita jelaskan juga, misalkan dari barang bekas botol itu nanti akan model-modelnya seperti ini misal ya, kemudian berbahan baku kertas itu ya, kemudian bahan baku sponati itu modelnya kayak gini, kegunaannya seperti ini, sasarannya seperti ini. Nah gitu, kita detailnya kayak gitu. Diharapkan memang apa yang kita berikan memberikan informasi sedetail mungkin sehingga memudahkan kebutuhan pasar. Nek perlu ada testimoni dari kegiatan
model media ini sangat bermanfaat untuk membantu siswa dalam memahami misalkan tentang komputasi, umpama tentang aspek bahasa dan seterusnya itu. Nah, itu jauh lebih baik. Tapi kalau enggak ya enggak, tapi minimal sampai ke sana. Artinya apa yang kita paparkan dalam bentuk tulisan memang sedapat mungkin komplit dan detail gitu, karena nek bahasa tulisan dengan bahasa verbal kayak gini itu beda ya. Jadi nek ora detail itu marake multi tafsir. Nek multi tafsir arahe ke apik ra apa-apa, nek multi tafsir iki marake bingung, mumet, engko mabuk tuh akhirnya. Nah, itu yang enggak baik. Gitu Bu Pur, nek boleh saya. Ini artinya kita membuat proposal, terus diatur ke Pak Agus. Pak Agus menawarkan ke mitra gitu, nggih. Yes, betul begitu. Nanti kalau misalnya ya kan nanti bisa kerjasama. Maksud saya dari misalnya SMA X di wilayah X gitu ya, itu butuh, kemudian dia akan kontak dengan beberapa SMA atau SMK sejenis gitu. Terus nanti gimana langkahnya untuk bisa melandingkan program itu? Perlu ada legalisasi dinas untuk agar nanti untuk nilai PAK-nya masuk. Itu minta izin dinas dan seterusnya sampai nanti jelas peruntukannya. Nah, baru nanti Pak Agus mengkomunikasikan kembali ke kita. Terus nanti deal-nya hari apa dan seterusnya itu, termasuk juga terkait dengan akomodasi itu kira-kira berapa biar lebih jelas ya. Begitu Bu Pur. Yang ya. Lanjutkan Pak, keren. Oke, monggo mungkin yang lain. Bu Aah mungkin Bu bisa menangkap saya. Pak Fajar nggak bisa open mic ini Pak. Oh gitu. Oh iya, aku belum buka ya. Oh nggak bisa open mic ya? Iya. Kenapa? Rusak lah. Mungkin saja. Enggak Pak? Oh iya. Monggo. Halo. Iso kan? Gini iso. Oke Mas. Pada prinsipnya kalau untuk tadi yang seperti Pak Yanto sampaikan dijual ke pasar luar biasa sekali ya Pak. Pada prinsipnya saya setuju sih dengan program seperti itu, tapi nanti berarti itu kan nanti akan istilahnya disampaikan atau dijual ke pamannya ke Kalimantan, ke Sumatera, seperti itu ya Pak Yanto ya? Iya. Yang cenderung kan butuh sentuhan dari kita. Nek Jawa biasanya mungkin lebih lebih banyak yang sudah mungkin bahasanya lebih tahu atau gimana. Tapi tidak menutup kemungkinan loh Mas Fajar. Yang Jawa pun bisa. Ya betul. Tapi kan gini Pak, untuk yang program yang kita rancang nanti ataupun proposal yang kita rancang itu kan berarti tidak bisa saklek, maksudnya umpamanya kita ada beberapa program nih, ada umpamanya 10 program seperti itu ya. Nah, nanti kan umpamanya kita tawarkan Pak Agus tadi ditawarkan seumpamanya pihak sana cuma yang nomor 2, 4 sama 6. Nah, seperti itu umpamanya. Enggak apa-apa, ya. Nah, berarti kita setelah itu baru merancang yang secara mendetail atau yang di semuanya itu di proposal itu sudah detail semuanya, dari anggarannya, dari apa semuanya, atau setelah nanti sana mau coba ini baru kita berikan detailnya, seperti itu Pak Yanto. Yang saya tanyakan. Ya, ini sementara jawaban dari saya ya. Nanti kalau Pak Agus mau nambahi, monggo. Nek saya pribadi karena ini sifatnya proposal, memang sebagaimana kalau saya mendapatkan proposal dari manapun, kalau paparannya itu detail, itu lebih memudahkan kami selaku pengguna atau yang akan menindaklanjuti terkait dengan kerjasama ataupun saya mau menggunakan orang atau siapapun yang akan membersamai kami. Jadi akan menggunakan proposal itu bagi kami misalkan gitu. Nah, nek saya pribadi cenderung detailnya di situ, di proposal itu, sehingga lebih mudah.
perkara nanti ada perubahan itu sifatnya nggak terlalu signifikan lah, nggak terlalu istilahnya penting banget lah. Ya namanya perubahan sana sini mungkin ada, nanti kan tinggal komunikasi itu tetap tersampaikan kepada yang bersangkutan sebagai entah koordinator panitia atau entah siapa begitu ya, terkait dengan apa yang kita tawarkan begitu. Tapi memang saya berharap di proposal itu detail dengan harapan nanti ora mindon gaweni gitu loh. Nanti jangan sampai nanti mindon gaweni endingnya wah kok jauh dari istilahnya prediksi ataupun ekspektasi yang saya inginkan, itu kan jadi repot kalau karena faktor ketidakdetailan info yang kita sampaikan. Begitu Mas. Berarti proposalnya seperti ada subnya gitu ya Pak ya? Ada, misalnya tadi media itu apa? Itu kan umpama subnya itu berbasis bahan, ya misalkan loh ini contoh ya, ada berbahan kertas itu ada kertas asturo, ada kertas karton, kertas apa itu kan beda-beda ya. Terus nanti berbasis barang bekas berupa botol minuman, nanti bentuknya bisa A, B, C, D, nanti seperti ini. Jadi ada penjelasan lebih lanjutnya di sub-subnya seperti itu ya Pak Yanto. Nah, karena ini yang mereka cari dan mereka butuhkan. Jadi begini mungkin jelas gitu Mas. Berarti perlu Pak Yanto, perlu perancangan program itu ya Pak Yanto ya? Iya, perlu sih. Sehingga lebih nanti harapan saya teman-teman bisa meluangkan waktunya. Ya, oke Pak. Makasih Pak Yanto. Oke, sama-sama Mas. Monggo dilanjut. Siapa ya? Umi Titin tadi mana ya? Off ya? Halo? Halo, saya nyimak, Pak. Oh ya. Ayo Mi, ambil suara. Saya sebenarnya nyimak dulu deh, Pak. Ora lu nyimak aku ora ket mau kok nyimak. Saiki waktunya bicara ya. Ora nyimak neh. Ya, pada dasarnya dengan tawaran ini memang sesuatu yang ini ya. Peluang dan sekaligus tantangan. Bagaimanapun kalau dari sisi untuk kita di Komet ya, ini karena kan komunitas ya, dan kita itu kan peluangnya tadi sudah disampaikan teman-teman ya, sebenarnya oke ya, memang karena peluang ya langkah baiknya kalau kita ambil. Tapi tantangannya di sini adalah saya masih mikir ini kedinasnya, Pak. Jadi urusan kedinasan kitanya. Kalau di sananya mungkin oke ya, pasti dalam arti Pak Agus sudah memfasilitasi menghubungkan sekolah dengan dinas sehingga akhirnya bisalah menggunakan ini atas nama dinas. Nah, untuk kitanya ya seperti saya sendiri ya, yang di kota ini memang untuk keluar kalau tidak ada payung kedinasan gitu kok masih ini ya, masih maju mundur antara itu peluang kesempatan, tapi bagaimana juga ke urusan dinasnya. Walaupun mungkin tantangan ini memang harus diatasi. Salah satunya mungkin yang kemarin juga yang menjadi salah satu program kita juga, yaitu bagaimana kita bisa menggandeng dinas. Jadi kita mungkin bisa lebih mulai pendekatan lagi ke dinas, sehingga dinas kita pun ketika nanti ada peluang seperti ini juga, itu juga akhirnya bisa mengarah ke kita. Nah, sekalian saja kemarin saya dihubungi dinas, ya kebetulan kan ada teman saya itu yang di dinas. Nah, kemudian itu dia menanyakan mau mencari narasumber yang ke arah literasi, baca tulis, ya, tapi dari luar kota Jogja. Nah, kemudian saya sodorkan beberapa nama teman kita di Komet,
Ya. Kemudian juga saya juga sedikit istilahnya promosi. Saya belum nyebut komet ya, saya belum nyebut komet, tapi di sini di komunitas ini kami belajar ini. Itu kemudian kalau mau yang dari Komet Pusat, dari luar DIY, kami juga ada kontaknya gitu. Nah, sedikit bisa panjang. Nah, kemarin memang yang saya sodorkan dari kita di DIY itu dua nama. Nah, sekarang kalau dari yang tawaran Pak Agus Hamid ini, memang kita bisa lebih ini ya, bisa lebih eksistensi kita itu ya akan bisa lebih diketahui dan mudah-mudahan bisa diterima secara nasional. Nah, tetapi kita tantangan kita ya tadi Pak, jadi mungkin kita juga bisa bersama-sama sambil menunggu kabar selanjutnya ini dari Pak Hamid ya, ketika nanti kita sudah mulai membuat proposal. Ya. Mungkin bisa jadi sekalian saja proposal itu kita bawa ke dinas kita masing-masing. Itu aja Pak, terima kasih. Oke. Oke, makasih juga Umi. Dari apa yang beliau sampaikan, yang pertama memang terkait dengan kedinasan, memang sejak awal kami juga sudah menyampaikan ke Pak Agus ya. Pada prinsipnya kami itu di bawah naungan yayasan ataupun dinas, dalam hal ini adalah Dikpora di wilayah kita masing-masing, yang kabupaten kota ya kabupaten kota, yang provinsi ya provinsi. Nah, karena hal itu maka salah satu, kalau memang ini terkait dengan opsi apa yang ditawarkan oleh Pak Agus terkait dengan program ini, maka nanti jelas ini menjadi bagian dari ranah apa yang akan diselesaikan terkait dengan persuratan itu, kedinasannya maksud saya, oleh Pak Agus dan timnya. Ya, karena kita misalkan mau menuju ke kota X gitu ya, taruhlah misalnya daerah Maluku misal, atau bahkan Yosben. Nah, maka tentunya nanti persuratan kedinasan itu juga mengarah kepada dinas terkait yang ada di sana, entah itu kabupaten atau kota ataupun provinsi seperti di kita. Nah, kalau umpama gitu ya, sana sudah mengizinkan dalam bentuk surat dan seterusnya. Nah, tinggal kita dalam posisi sebagai apa sih ibaratnya pegawai ya di instansi masing-masing, menyampaikan surat itu. Satu, nek bukan kepala sekolah ya kepala sekolah, ya ke kepala sekolah. Kalau itu jabatan kepala sekolah tentunya kepada pengawas atau kepada dinas di atasnya, entah namanya UPT atau Korwil atau malah di Dikpora di wilayah masing-masing. Secara itu kita membawa surat dari dinas yang kita tuju. Tentunya seperti itu. Ini gambaran saya loh ya. Karena mungkin nanti dealnya Pak Agus yang akan menjelaskan, karena Pak Agus yang apa ya, istilahnya yang kebagian akan mengurusi hal semacam ini. Ini pikiran saya sih seperti itu, sehingga legal formal kita itu jelas gitu ya. Karena kita pun tidak bisa semerta-merta meninggalkan tugas tanpa ada kejelasan sebagaimana yang dimaksud di atas, gitu. Karena kita terikat tadi, entah itu negeri ASN ataupun yang tidak ASN, saya pikir hampir-hampir sama. Yayasan pun bisa jadi tidak akan mengizinkan kalau kemanfaatan atau mungkin bahasanya apa ya, formula ditimbang-timbang bobot atau apa gitu ya, lebih penting mana. Tinggal memang semuanya perlu dikomunikasikan, termasuk dengan instansi di mana kita berada, terutama kepada teman-teman guru kita, kepada Pak Kepala atau Waka misalnya siapa, sehingga memang ritme organisasi di instansi atau keluarga di instansi itu bisa berjalan. Kalau tak tinggal ke telung dino tekaning seminggu misalnya, kira-kira nanti bagaimana? Karena bagaimanapun kalau kita menjalankan hal terkait dengan ketugasan kita, maka sebenarnya poin instansi atau sekolah kita juga akan naik ya. Kita banyak mengekspor para guru untuk ngajari ke sana, sebenarnya secara
legitimate untuk apa boleh dikatakan sebagai sekolah yang mutunya bagus itu juga masuk poin gitu loh, poin sekolah itu akan naik, ratingnya akan naik. Sebenarnya sekolah itu diuntungkan sebenarnya. Oke, saya minta Pak Agus karena masih berada dengan kita, bersama kita, mungkin bisa memberikan penjelasan Pak Agus terkait dengan apa yang disampaikan oleh Humidin tadi. Monggo Pak Agus. Oke, makasih. Saya kira detailnya nanti aja dulu lah. Saya kira dari masukan dari Ibu sangat berharga bagi kami. Nanti barangkali kalau ketemu dan Pak Yanto bisa bicara detail lagi. Sekali lagi saya tadi mengatakan untuk semester ini belum dulu karena saya sudah terikat dengan pelatihan untuk aparatur desa. Barangkali semester ke depan saya baru mulai ada ancang-ancang gitu, membuat kerjasama dengan jenengan semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk itu semuanya. Saya kira itu dulu Pak Yanto, karena ini masih awalan. Ya. Oke Pak Agus, terima kasih. Monggo rekan-rekan mungkin masih ada hal-hal yang mau disampaikan dengan Pak Agus atau dengan antar kita, boleh. Mohon maaf, tanya lagi Pak. Ya. Ini nanti kira-kira program kita itu mau dipasarkannya ke mana arahnya? Ke Jogja atau luar Jogja atau bagaimana? Ya, nanti tergantung. Tadi kan Pak Yanto bilangnya, Pak Yanto kan bilangnya ke luar Jogja ya. Iya. Nanti tergantung Pak Agus. Beliau nanti kan menawarkan ke berbagai daerah gitu ya, Bu Pur ya. Nah, nanti yang ibaratnya yang menyanggupi dulu itu yang mana? Nanti setelah beliau Pak Agus selesai menyelesaikan beberapa hal yang terkait dengan program yang sudah dijalankan tadi itu. Nanti tinggal di ibaratnya ya nek carane nek permintaannya banyak ya umpomo gitu ya itu. Wah, nah, artinya nek saya pribadi itu tidak sebatas hanya di luar Pulau Jawa sih sebenarnya. Cuma kan memang kalau kita melihat konteks yang sering kita temui memang teman-teman kita di luar Pulau Jawa kan masih ketoke loh ya. Bimbingan terkait dengan hal-hal pendidikan itu masih banyak yang membutuhkan uluran tangan. Kan lebih beda dengan yang ada di Jawa toh. Gitu. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan sih nanti di sekitar kita pun tidak masalah. Ngoten nggih Pak Agus nggih kira-kira nggih. Nggih, Pak. Ya gitu Bu Put. Nggih, matur nuwun, Pak. Monggo masih ada lagi? Ini baru awalan, rekan-rekan sekalian. Nanti tentunya akan kita tindak lanjuti. Kalau di awal ini memang teman-teman semua sudah satu kata. Untuk ya baru nanti kita tindak lanjuti dengan ini usulan kita nanti akan ketemu lagi, bisa offline, bisa online ya. Untuk perumusan semacam ini, saya bisa pastikan setiap kali perumusan maksimal 1 jam. Nek lebih biasanya wis ambiar kesel. Nanti akan kita berantai begitu ya. Mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali tergantung situasi dan kondisi. Yang jelas kalau ini sudah disepakati apa yang menjadi program kita, apalagi ini termasuk kategori program baru ya, program tambahan di luar yang semestinya begitu yang biasa kita lakukan, maka ini kan akan segera kita follow up ya dengan bentuk program-program kerja yang sudah fix, sudah jadi komplit, sehingga proposal boleh dikatakan seperti itu atau bisa jadi semacam TOR begitu sudah bisa diberikan ke Pak Agus dalam bentuk yang sudah jadi gitu ya, sudah jadi. Ibaratnya gampangannya awak dhewe
nggawe gambar komedi easy, kemudian dipasarkan ke keluar itu ya keluar daerah, maksudnya gitu ya. Atau mungkin yang di Jogja pun nggak menutup kemungkinan, nggak apa-apa. Oh, gambare payu 50, oh gambare payu 100, gambare payu 200, misalnya seperti ini. Ibaratnya orang teknik sipil gitu kan, rancang bangunnya seperti itu. Wah, ini kok rancangannya itu buat gambar desain masjid, ada apa namanya, groundnya apa itu namanya, yang ada di bawah itu, parkir di ground bawah itu, tapi kok modelnya kok seperti ini rancangannya, ini semennya iso kurang ya mas ini lah, itu berarti kan ora pas. Ini iso match gitu ya, nanti kan berarti kita layakkan ini seperti yang disampaikan teman-teman tadi untuk menguji nyali kita dan menguji yang lain. Nanti akan kita tindak lanjuti dalam rapat atau pertemuan yang gitu. Monggo, masih ada Bu Yuli, halo, suaramu mana ya? Tolong keluarkan dong. Masih menyimak enggak ya, Bu Yuli, Bu Ngatina? Wah. Pak, karena terlambat jadi saya banyak mendengarkan dulu aja. Ya ora apa-apa. Oke. Halo Bu Ngatina. Pak Yanto. Apakah dengar suara saya? Oh, dengar. Wes kita ngomong, ayo. Oh iya. Mohon maaf Pak, ini kami soalnya baru perpisahan KKKS. Oh lah, dolan toh ceritanya. Oh lah, kan. Ya, ada masukan enggak? Yuli. Halo. Oh, Bu Ani tadi sempat mau bicara ya. Monggo Bu Ani, Pani dulu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Non sewu. Artinya ketika kita nanti bertugas apa ya, legalitas atau izin-izin kita ke dinas itu sudah dipikirkan juga kan ya, Pak ya? Ya, misalnya nanti ada kekurangan di sana sini ya kita bantu apa yang memang sekiranya bisa ya kita bantu Bu. Maksudnya kita bantu itu yang bersangkutan sendiri atau mungkin tergabung dalam ini lembaga atau institusi komunitas kita nanti akan kita bantu. Legal formalnya itu maksud saya. Gitu ya. Oh, iya. Oke. Lagi monggo. Bu Ngatina, halo, angkat suara. Pakai nada C. Ya. Boleh? Ini Ya, oke. tadi mati, kepencet-pencet itu mati. Oh, ya, coba. Saya setuju saja. Karena apa mau tak geser itu malah mati gitu loh Pak, jadi nggak kelihatan. Misalnya ini untuk online itu ya sudah bisa. Kalau online itu kan bisa dari dari mana saja bisa, dari sekolah-sekolah bisa dijual keluar. Nah, untuk ke luarnya itu nanti berarti nanti kan kita kalau memberikan materi itu dari kita mencari narasumber. Nah, itu juga perlu pemikiran misalnya untuk narasumber dari kita, Bu. Oh gitu, oke, ya. Iya, Oh ya, berarti narasumber enggak ya, narasumbernya ya Bu Ngatina itu. Enggak cari yang lain. Ya, Allah. Jadi panitia dari belajar. Terus? Oke, makanya itu halo, kok mati meneh? berarti sudah dari kita ya udah. Ya. Mati lagi. Enggak. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, misalnya kalau di luar itu, nah, ya tetap berarti kita pakai kita sendiri, berarti untuk tidak memerlukan transport
ke sana. Jadi hanya saja kita mau memberikan materi di tempat secara online gitu. Yang dijual layarnya atau medianya. Wes itu aja. Ya, itu saja sambil Pak belum fokus. Oh, ngombe aku AC, main fokus. Baik, Bung Atina, jadi saya tegaskan ulang ya, sebenarnya di awal sudah kita sampaikan. Jadi program ini murni dari Komet DIZ. Makanya di awal tadi kan saya tawarkan ke rekan-rekan dan sudah ada pembukaannya, preblumnya sudah kita sampaikan. Jadi kita nanti diminta untuk menjadi narasumber semuanya, ya sesuai dengan kapasitas dan keahlian kita masing-masing. Terus kita itu nanti kalau ini hari ini sudah menyepakati, maka nanti kita akan menindaklanjuti dengan pembuatan program kerja yang kita tawarkan kepada saudara-saudara kita yang nanti membutuhkan. Nanti semuanya akan dikumpulkan, ditulis dalam format proposal atau TOR begitu ya, yang bisa dibaca, bisa difahami, dan bisa dimengerti oleh teman kita yang menginginkan bantuan ke kita. Gampangannya gitu loh. Nah, termasuk juga di dalamnya namanya proposal itu ya, sekoa tekan setki, ya nek iso terpampang di situ sehingga meminimalisir banyak pertanyaan. Kalau semakin banyak pertanyaan, kalau kita nggak bisa menjawab atau nggak bisa secepat itu memberikan komunikasi, itu marak kewegah siapapun yang nanti akan bersama kita atau meminta bantuan ke kita. Sehingga diharapkan di proposal itu nanti yang kita susun bersama itu sudah komplit, Bu. Entah itu misalkan mau bentuknya offline, mau online, dan seterusnya, mau jenisnya itu sayuran lodeh, mau kangkung, mau tumis, mau apa, di situ sudah ada, termasuk harga-harganya, ibaratnya begitu. Nah, sehingga nanti orang yang membaca apa yang kita susun itu mudah untuk memahami dan menyesuaikan tentunya kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka. Gitu ya, Bung Atinah ya. Ya. Mau bertanya. Itu maksudnya ini ya, artinya dalam program yang mau disusun itu nantinya, katakanlah contoh gampangan pemahaman saya loh. Misal kita menyusun program, kalau nggak salah Pak Yanto kan bilang tadi sesuai dengan passion masing-masing lah gitu ya gampangannya ya. Katakanlah misalnya kita sasarannya, misalnya mungkin masih di Jawa tapi beberapa kota, itu bisa jadi berarti teman-teman itu tidak di satu tempat yang sama ya. Katakanlah misal nih 4 orang ke Wonosobo, 5 orang di katakanlah di kota yang lain atau mungkin bahkan keluar Jogja. Bisa seperti itu berarti ya Pak? Sangat mungkin Ibu, iya betul. Sangat mungkin seperti itu. Dan kita harus mandiri ya. Jangan golek konco kalau memang itu cukup hanya satu narsum misal loh ya. Wah, aku nek dhewe wedi ya, rasa wedi. Gampangane ngono. Wedi dikancani Pak Yanto. Itu. Berarti kita seperti itu kan kita sebagai pengurus kan harus memberi sanggup gitu Pak. Nah, untuk mencari dana nih itu harus kita pikirkan. Kasihan yang diutus ke sana. Ya kan adanya proposal itu kan maksudnya Pak, nanti kita ada cari istilah katakanlah pihak yang bisa diajak kerjasama dan lain sebagainya. Begitu kan Pak? Kalau bayangan saya seperti itu. Yes, mungkin tadi Bu Ngatina baru ke belakang rajang-rajang Lombok sehingga nggak mendengar ya. Oke. Iya betul kayak gitu Bu. Ngoten masih ada? Ya. Kalau misalnya sudah nggak ada, saya minta nanti kesepakatan dari rekan-rekan semuanya untuk kalau misalnya menyepakati ya nanti kita follow up ya. Nanti kita tentukan untuk kembali penyusunan program dan ubo rambenya agar proposal
segera terwujud ya. Seperti itu. Assalamualaikum Pak. Oh, waalaikumsalam. Beristiwa kemana kau? Ke gunung ya? Baru buka HP. Nanti hasilnya apa di-share di grup nggih Pak? Saya baru masuk Bu Isti. Iya. Parsa kau hotel terus kanu gagal fokus. HP-nya tinggal anak wedok, nggak megang. Jadi nanti mohon hasil rapatnya apa di-share di grup nggih, matur nuwun. Oke, sami-sami. Oke, rekan-rekan sekalian, saya minta persetujuan ini, dimanapun harus ada persetujuan. Bagaimana terkait dengan apa yang kita tawarkan tadi, karena kita ada tawaran juga dari Pak Agus terkait dengan program untuk bisa kita bahasannya dijual begitu ya. Terus kita diberi peluang untuk mengoptimalkan kemampuan kita sesuai bidangnya masing-masing. Kalau misalnya nanti disepakati, saya selaku yang dituak nanti akan menindaklanjuti kembali. Bagaimana tawaran terkait dengan hal ini, rekan-rekan sekalian, bisa disepakati? Halo? Sepakat. Sepakat, insyaallah, Pak. Gaskan. Oke, ya, oke. Makasih rekan-rekan sekalian. Baik, Pak Agus yang saya hormati, kemudian rekan-rekan semuanya, Pak Pembina yang juga saya hormati baru di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan, pulang kembali ke Jogja istimewa selamat. Ini sudah kita sepakati terkait dengan tawaran ini sebagai uji test case ya kita, terutama untuk Komet wilayah DIZ. Kalau nanti ini bisa berhasil luar biasa. Kita sudah setapak demi tapak sudah menaiki anak tangga yang jauh lebih banyak memberikan kemanfaatan. Dan yang paling penting upaya mandiri dari kita untuk mencari terobosan-terobosan baru, untuk mencari keberkahan, mencari pundi-pundi pahala yang bisa kita berikan, kita terima begitu kelak di kemudian hari, dan semoga ini bisa memberikan kemanfaatan yang lebih ya, sehingga keberadaan Komet DIZ terutama ini betul-betul tidak hanya jargon, tapi memang betul-betul memberikan keberkahan betul karena aksi-aksi nyata kita sebagaimana Bapak Ibu guru, rekan-rekan semua yang sudah mengerjakan tugas di PNM sudah melakukan aksi nyata. Sementara saya mah belum melakukan aksi nyata. Saya kira itu dulu yang penting kesepakatan ini dan penjelasan di awal ini kami berikan dan kami mencoba membuka agar teman-teman sekalian satu kata sehingga nanti kita akan tindak lanjuti di hari-hari yang lain, terutama untuk segera melandingkan program apa saja, nanti seperti apa wujudnya, siapa yang nanti akan menyebui dan seterusnya. Ngoten, terima kasih semuanya atas gabungnya kita kurang lebih 1 jam full ya kita berada di Zoom ini. Dari saya ada banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Saya haturkan selamat beraktivitas, selamat berlibur, selamat weekend, dan selamat dodol semongko bagi yang dodol semongko. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus, terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ada kayak